Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh mendatangkan kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mohon mengampuni salah dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Kitab Wahyu pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 7 hingga ayat 14 di bawah perikop kitab yang dimaterai dan anak domba. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi benar-benar mau bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas tentang kitab Wahyu. Perlu kita ketahui bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes dan berisi berbagai cerita tentang kehidupan di masa yang akan datang dan kehidupan penghakiman. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal 5 ayat 7 hingga ayat 14 secara khusus kita akan membahas tentang kitab gulungan yang dimateraikan. Ternyata yang ada 7 materai yang disingkapkan di dalam kitab gulungan ini.
Nah, materai pertama dan materai yang keempat sampai materai keempat merupakan satu kesatuan, dan materai kelima dan materai keenam merupakan satu materai yang berdiri sendiri. Lalu materai ketujuh merupakan satu materai yang akan dibukakan sampai kepada pemberitaan sangkakala dibunyikan dan sampai kepada penghakiman diumumkan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih menarik dalam pembacaan kita pada saat ini, kitab yang tergulung ini, yang dimateraikan ini merupakan satu kitab yang tidak dapat dibuka oleh siapapun. Jadi, yang dapat membuka kitab ini adalah anak Allah atau anak domba Allah. Kenapa saya bilang menarik? Karena kitab ini tidak memiliki satu tafsiran khusus, bahkan masih diberikan angan-angan bahwa kitab ini berisi tentang kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan yang benar-benar suci dan kudus Yesus Kristus, yang hanya boleh disingkapi oleh Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kitab ini hanya bisa dibuka oleh Yesus Kristus, anak domba Allah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu pula penjelasan-penjelasan dalam kitab ini dari ayat 7 hingga ayat 14, terkhususnya ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13, menunjukkan bagaimana kelayakan anak Allah, anak domba Allah itu untuk membuka kitab gulungan ini dan menduduki tahtanya sebagai seorang raja yang selanjutnya. Walaupun perlu kita ketahui bahwa Allah telah memberikan kehidupan dan darahnya yang kudus itu untuk memberikan suatu keadilan yang mutlak bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Ini keadilannya, saya kenapa bilang keadilan, karena Allah mau memberitahukan kepada seluruh ciptaannya bahwa kasihnya tidak memandang bulu. Kehidupan setiap umat manusia yang diciptakannya, satu kelayakan yang diberikan olehnya dengan memberikan keadilan dan penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling menarik di sini satu penegasan dari Yohanes, yakni bahwa kelayakan untuk menerima gulungan dari kitab itu dan materai-materainya adalah satu perwujud nyataan bahwa Allah telah disembelih, dan dengan darah Allah ketong semua telah dibeli untuk diberikan kepada Bapaknya. Jadi ini suatu perwujud nyataan di mana Allah sangat-sangat mencintai kita, menyayangi kita, dan bagaimana ketong betul-betul bersungguh-sungguh mau menerima dia di dalam ketempung kehidupan yang kadang-kadang ketong masih sering melukai hatinya. Ini kemana ya Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan? Ini sesuatu yang sangat-sangat perlu ketong tilik sama-sama, perlu diingatkan terus-menerus bahwa Allah, anak domba Allah itu telah diberikan hidupnya oleh Bapaknya kepada kita, menebus dosa-dosa kita, untuk melayakkan kita ada bersama-sama dengan Dia, untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa, untuk tetap layak di hadapan Dia, untuk mau ada bersama-sama dengan Dia. Ini sesuatu yang tidak semua orang bisa berikan. Tidak akan pernah ada orang yang bisa berikan. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah, anak domba Allah. Itu sebabnya kitab gulungan ini hanya bisa dibuka oleh anak domba Allah.
kita sudah tidak bisa membuka kitab gulungan itu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membuka kitab gulungan itu. Tapi yang Tuhan minta, bertanggung jawablah atas apa yang diberikan anaknya bagi kita, yakni darahnya yang mahal, kehidupannya yang mahal, yang diberikan kepada kita untuk menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Bertanggung jawablah. Keadilan-keadilan yang diberikan kepada kita, mari kita wujud nyatakan. Gereja tidak selamanya akan menjadi benar dan terus-terus benar di hadapan semua orang, karena semua orang memiliki tafsirannya masing-masing. Tetapi tugas kita adalah memberitakannya. Tugas kita adalah memberitahukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Allah untuk menjadi wujud nyata di mana kita bertanggung jawab atas darah yang mahal itu. Lakukanlah dan wujud nyatakanlah sebagai gereja. Kita adalah gereja. Wujud nyatakanlah diri kita dan lakukanlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyikapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan, yakni melalui firman Tuhan, untuk dapat mendengar, merenungkan, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan kehidupan pribadi, lepas pribadi, tugas tanggung jawab pekerjaan kami, pelayanan orang tua, anak-anak, suami, istri kami. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan boleh menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Kami memohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.